Sword of Coming, episode 308. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Itu adalah wanita yang sama dengan nama keluarga Van, dan sekilas, pakaiannya tampak cukup sederhana dan sopan, tetapi setelah diperhatikan lebih dekat, orang akan melihat bahwa ada awan elegan yang disulam pada pakaiannya, dan awan itu hampir tidak terlihat di bawah cahaya bulan dan lentera di dekatnya. Itu adalah tampilan kekayaan yang sangat halus dan bersahaja. Namun, saat itu, dia tampak mengenakan penyamaran yang menutupi sebagian besar kecantikannya, sehingga dia tidak terlalu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Dia masih menatap Chen Pingan dengan saksama, yang meletakkan mangkuk dan sumpitnya dengan kesal sambil bertanya, "Bisakah saya membantu Anda?" Tiba-tiba, dia mengangkat tangan untuk mengusap dahinya sendiri, lalu melihat sekeliling dengan alis berkerut. Terjadi perselisihan antara beberapa orang di meja sebelah, dan mereka saling menghina sambil membanting meja. Salah satu dari mereka menunjuk hidung yang lain sambil mencela semua wanita di keluarganya sebagai pelacur dan wanita murahan, dan bahwa rumahnya sama saja seperti rumah bordil. Keduanya berbicara dengan dialek ibu kota Southern Garden Nation yang sangat kental, dan mereka sangat vulgar dan kasar. Wanita itu dengan lembut memijat pelipisnya sendiri sejenak untuk menenangkan diri, lalu berbalik ke arah Chen Pingan dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan kekaguman di matanya sambil bertanya melalui transmisi suara, "Tuan muda, apakah Anda, kebetulan, seorang immortal dari dunia lain?" Chen Pingan merasa sangat geli mendengar ini, dan dia menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Aku bukan makhluk abadi dari dunia lain, aku hanya orang luar yang sedang berkelana di negara Taman Selatan." Ekspresi kecewa tampak di wajah wanita itu, dan dia berkata dengan nada meminta maaf, "Mohon maaf telah mengganggu." "Tidak apa-apa," jawab Chen Pingan sambil melambaikan tangannya. Wanita itu ragu sejenak, lalu melanjutkan, "Ibu kota akhir-akhir ini bukanlah tempat yang aman. Seseorang dengan bakat luar biasa seperti Anda bisa dengan mudah menjadi sasaran, jadi berhati-hatilah." "Terima kasih telah memperhatikan saya, Nona Van," jawab Chen Pingan sambil menangkupkan tinjunya memberi hormat. Van Wanner bukanlah tipe orang yang suka memperpanjang interaksi yang tidak perlu, dan dia segera pergi tanpa basa-basi. Beberapa preman muda mencoba menangkapnya saat dia lewat, tetapi dia mampu menghindari mereka dengan mudah, seperti ikan di air yang berenang melewati tangan mereka yang mencoba menangkapnya dengan lincah. Chen Pingan merasa agak bingung. Menurut kakek Cui Chan, bakat bela diri seseorang dapat dinilai dari apakah mereka mampu menghasilkan niat tinju yang paling mendalam dari teknik tinju yang paling sederhana, dan itulah salah satu alasan mengapa ia memilih Chen Pingan. Namun, lelaki tua itu sangat keras kepala dan menolak untuk mengakui bahwa jurus guncang gunung sebenarnya memiliki banyak keunggulan, dan Chen Pingan tidak ingin mengungkap kelemahannya. Wanita ini kemungkinan besar adalah Van Wanner, dan berdasarkan apa yang didengar Chen Pingan dari Yaer, Zhou Xi, dan lelaki tua bermargading, dia tampaknya sebanding dengan seseorang seperti He Xiaoliang di benua botol berharga timur. Van Wanner jelas sudah menunjukkan tanda-tanda mendekati Jalan Agung, tetapi karena suatu alasan, basis kultivasi seni bela dirinya tidak dapat berkembang, seolah-olah ada gunung besar yang menekan dan menghambat pertumbuhannya. Seseorang dapat menyembunyikan auranya untuk memadatkan basis kultivasinya dan berupaya mencapai fondasi yang lebih kuat, tetapi seiring waktu, tanda-tanda yang jelas akan mulai muncul, bahkan dari tindakan sesederhana menarik napas atau mengangkat jari. Sebelumnya, lelaki tua bermargading itu tampak cukup santai saat memasuki kuil Sungai Putih, tetapi Chen Pingan segera dapat merasakan gejolak langit dan bumi. Setelah keluar dari Jewel Small World, Chen Pingan telah menyaksikan lebih dari cukup tokoh-tokoh yang sangat kuat, jadi seseorang yang bahkan dia anggap kuat pastinya bukan orang sembarangan. Lagi pula, instruktur teknik tinjunya adalah seorang seniman bela diri yang pernah berada di puncak tingkat ke-10, sementara mentor teknik pedangnya adalah seorang pendekar pedang tingkat inti emas yang berpengalaman. Setelah kepergian Van Wanner, Chen Pingan juga meninggalkan pasar yang ramai itu tak lama kemudian. Ibu kota negara Taman Selatan terbagi menjadi 81 wilayah dengan ukuran berbeda, dan tata letak umumnya hampir sama dibandingkan dengan banyak negara yang pernah dilewati Chen Pingan.
Bagian utara kota cukup kaya, sedangkan bagian selatan miskin, dan bagian timur dipenuhi oleh para ahli bela diri, sementara bagian barat sebagian besar dihuni oleh para cendekiawan. Kuil Sungai Putih terletak di bagian barat kota, yang merupakan tempat kediaman banyak pejabat terpelajar tingkat menengah dan pedagang kaya. Saat itu, Chen Ping'an sedang berjalan di atas jembatan lengkung batu. Malam itu tenang, dan dia melompat ke pagar jembatan, berjalan di sepanjangnya ke sisi lain jembatan sebelum melihat ke bawah ke sungai di bawah kakinya. Ada seekor binatang penjaga air mirip naga banjir di bawah sana, yang merupakan pemandangan yang cukup umum di sungai seperti ini. Terdapat banyak sekali makhluk penjaga air seperti itu di banyak kota yang lebih mewah di benua botol harta karun timur, dan mereka biasanya ditempatkan di dekat jembatan untuk menaklukkan roh-roh di dalam air. Namun, Chen Ping'an tidak dapat merasakan energi spiritual apapun pada makhluk penjaga air kuno ini, yang menunjukkan kepadanya bahwa makhluk itu hanya ada di sana untuk pajangan. Saat Chen Ping'an menatap air dengan linglung, Van Waner bertemu dengan Pangeran Wei Yan, yang seharusnya sedang dalam perjalanan kembali ke Istana Kekaisaran Negara Taman Selatan. Meskipun berstatus bangsawan, Wei Yan juga seorang ahli bela diri muda. Guru bela dirinya adalah seorang master dari generasi yang lebih tua yang telah melarikan diri ke negara Taman Selatan dari utara. Seperti yang dikatakan Wei Yan, gurunya termasuk di antara segelintir orang yang paling dekat dengan 10 elit atas. Selain itu, Guru Wei Yan juga memiliki dendam terhadap Sekte Bunga Gantung, salah satu dari 3 sekte jahat. Oleh karena itu, sebagai muridnya, Wei Yan dianggap oleh Sekte Gunung Danau dan Paviliun Hati Cermin sebagai seseorang yang menempuh jalan yang benar, dan bahwa ia diharapkan menjadi tokoh terkemuka di dunia seni bela diri di masa depan. Bahkan, Paviliun Hati Cermin memiliki niat untuk membantunya menjadi kaisar berikutnya dari negara Taman Selatan. Wanita muda bernama Yaer itu diam-diam mendukung adik laki-laki Wei Yan, Wei Chong. Keduanya terus-menerus berselisih, memperebutkan dukungan kaisar tua selama 5 atau 6 tahun terakhir. Van Waner dan Wei Yan sedang berjalan-jalan di malam yang tenang ketika Wei Yan berkata, "Jika kau ingin bertemu orang itu, maka tidak perlu merahasiakannya dariku, gadis surgawi Van. Fakta bahwa dia mampu bersembunyi di kuil Sungai Putih dan menghindari deteksi kita selama ini menunjukkan bahwa dia jelas bukan hanya seorang seniman bela diri biasa. Jika dia adalah kultivator jahat, maka kau bisa dengan mudah membahayakan dirimu sendiri dengan pergi menemuinya sendirian." Van Waner tersenyum sambil berkata, "Saat ini, ada 10 tokoh terkemuka di generasi muda kita, yaitu kau dan aku, King Yaer, Zhou Si dari Istana Pasang Surut Musim Semi, dan 6 pendekar bela diri muda lainnya yang seusia dengan kita. Dalam arti tertentu, kita hampir merupakan cerminan dari 10 elit atas saat ini. Di antara kita semua, menurutmu siapa pendekar bela diri yang paling tangguh?" Wei Yan sudah mengetahui jawabannya. Dia tidak hanya memiliki guru yang baik, tetapi dia juga seorang pangeran dari suatu negara, dan dia memiliki mata-mata yang memberinya informasi intelijen dari seluruh dunia. Oleh karena itu, meskipun dia sendiri belum banyak berkeliling dunia, dia mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain, dan dia bahkan tidak perlu berpikir sebelum menjawab. Sulit untuk mengatakan siapa yang berada di puncak, tetapi ada konsensus umum tentang siapa yang menduduki 3 posisi teratas. Dalam pertempuran hidup dan mati, orang yang keluar sebagai pemenang adalah orang yang dapat memperoleh keuntungan paling besar dari faktor internal dan eksternal tertentu. Wei Yan melirik Van Waner sambil berbicara, dan dia menyadari bahwa Van Waner tidak membawa senjata. Dia tersenyum sambil melanjutkan, "Kau sangat mahir dalam ajaran Paviliun Hati Cermin dan fraksi Gunung Danau, serta teknik membawa pedang kera putih yang telah lama hilang. Dengan semua bakatmu, kau jelas layak mendapatkan tempat di 3 besar. Guruku pernah mengatakan kepadaku bahwa kau bisa menjadi 2 orang yang sama sekali berbeda tergantung apakah kau membawa pedang di punggungmu atau tidak. Anda terlalu baik, Yang Mulia," kata Van Waner sambil tersenyum. Wei Yan menyilangkan satu tangan di belakang punggungnya sambil perlahan mengetuk sabuk giok di pinggangnya dengan jari-jari tangan lainnya, lalu melanjutkan, "Dulu, ketika Yaer pertama kali datang ke ibu kota, dia sangat sombong dan memprovokasi guru kekaisaran. Dia mampu menahan pukulan dari guru kekaisaran dan selamat, meskipun mengalami beberapa luka. Semua orang mengira dia hanya beruntung bisa selamat dari kejadian itu,
Tetapi ayahku mengatakan kepadaku bahwa guru kekaisaran kami pernah menyatakan bahwa Yair memiliki bakat bela diri yang luar biasa, menyamakannya dengan Lu Fang versi perempuan. Adapun orang terakhir yang melengkapi 3 besar, itu pasti Feng Qingbai. Selama kurang lebih 1 dekade terakhir, ia telah mengalami peningkatan yang sangat pesat, tetapi tidak ada yang diketahui tentang masa lalunya, asal-usulnya, dan kekuatan mana yang berafiliasi dengannya. Dia suka bepergian ke berbagai tempat dan menantang berbagai macam master bela diri, dan dia telah berkembang dengan pesat. Dari lawan-lawan yang dipilihnya, terlihat bahwa dalam kurun waktu singkat hanya 1 dekade, dia telah berkembang dari seorang pemula menjadi seorang seniman bela diri elit kelas 1. Wei Yan berhenti sejenak di sini, lalu menoleh ke Van Waner sebelum bertanya, apakah ada orang lain yang perlu ku ketahui di antara 7 orang yang tersisa? Van Waner menyilangkan kedua tangannya di belakang punggung saat ia berjalan melintasi jembatan kecil, mendekati pagar pembatas sebelum menepuk kepala singa batu kecil yang terukir di sana sambil menjawab, jika memang ada, setidaknya aku tidak tahu tentang mereka, begitu pula paviliun hati cermin kita. Wei Yan tidak pernah menyangka Van Waner memiliki sisi yang begitu nakal dan usil, dan dia tak kuasa menahan diri untuk terpaku sejenak saat menatapnya. Jika menilai kecantikan wanita, pria pada umumnya hanya akan melihat wajah dan bentuk tubuh wanita, sementara mereka yang memiliki selera lebih tinggi akan menilai aura wanita tersebut. Van Waner luar biasa dalam ketiga aspek tersebut, jadi tidak mengherankan jika pangeran yang bangga dan mulia dari negara Taman Selatan jatuh cinta padanya. Wei Yan selalu memastikan untuk bersikap hormat di sekitar Van Waner, baik itu dengan kata-kata dan tindakannya, maupun dengan tatapannya, tetapi dia juga tidak pernah mencoba menyembunyikan perasaannya terhadapnya. Ia berhenti mendadak, lalu mempercepat langkahnya agar bisa berjalan di sampingnya, dan ia ingin meraih tangan mungilnya, tetapi tidak memiliki keberanian. Tiba-tiba, Van Waner berhenti dan mengalihkan pandangannya ke kejauhan, dan ekspresi khawatir muncul di wajahnya saat dia berkata, alasan mengapa aku membahas ini adalah karena aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang selalu membingungkanku. Silakan, Wei Yan menyarankan dengan nada penasaran. Van Waner mulai memijat dahinya sendiri, dan Wei Yan bertanya dengan suara khawatir, ada apa? Apakah pendekar pedang berjubah putih itu melakukan sesuatu padamu? Van Waner menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu bertanya, Yang Mulia, pernahkah Anda mendengar tentang makhluk abadi dari dunia lain dari guru Anda? Guruku adalah seorang ahli bela diri yang belum terrefined, dan dia tidak pernah membahas topik seperti itu, jawab Wei Yan sambil tersenyum. Dia membenci para cendekiawan dan mencela mereka sebagai sekelompok pengecut tanpa nyali. Setiap kali aku mengobrol dengan guruku, jika aku menggunakan idiom atau bentuk bahasa yang menurutnya halus, aku pasti akan dipukuli. Karena itu, aku hanya bisa membaca tentang makhluk abadi dari dunia lain dalam puisi dan kitab suci. Karena Wei Yan tidak memiliki informasi yang berguna untuk ditawarkan, Van Waner tidak membahas topik ini lebih lanjut, dan dia kembali menatap ke kejauhan sambil mengganti topik pembicaraan dan bertanya, Yang Mulia, apakah Anda pernah merasa bahwa ketika kita mengalami sesuatu, pergi ke suatu tempat, atau bertemu seseorang, rasanya sedikit familiar, meskipun seharusnya itu adalah pengalaman pertama? Aku pernah merasakan hal itu sebelumnya, jawab Wei Yan sambil mengangguk, lalu bertanya dengan senyum geli, mungkinkah kau percaya pada konsep reinkarnasi dalam Buddhisme, gadis surgawi Van? Van Waner menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Pada malam itu, ada 7 atau 8 orang berdiri di Gunung Banteng, salah satunya adalah Yu Zhenyi yang tampak seperti anak kecil, yang memandang ibu kota di kejauhan dengan ekspresi serius di wajahnya. Ada juga seorang pemabuk berantakan yang bahkan menggadaikan pedangnya kepada wanita pemilik kedai minuman keras, dan namanya adalah Lu Fang. Guru besar kekaisaran Zongqiu dari negara Taman Selatan juga hadir. Ia adalah pria kurus dan berwajah serius dengan pembawaan terpelajar, dan sulit membayangkan bahwa dialah tokoh utama di antara keempat guru besar tersebut. Suara Yu Zhenyi selembut penampilannya, dan dia berkata, sepertinya kita harus membunuh 1 orang lagi selain iblis tua Ding, Zhou Fei, Feng Qingbai, dan Tong Qingqing. Bukan aku yang akan jadi, kan? Tanya Lu Fang dengan nada merendahkan diri, dan ia disambut dengan tatapan dingin dari Zongqiu. Ekspresi kesal muncul di wajah Lu Fang saat dia bertanya, jadi sekarang aku bahkan tidak boleh bercanda.
Selain ketiga sosok tersebut, ada juga beberapa sosok lain di puncak gunung yang seharusnya tidak ada di sini. Semuanya termasuk dalam 10 elit teratas, atau merupakan ahli bela diri dengan kaliber yang sama dengan Guru Wei Yan. Pada malam itu, kekuatan kebaikan dan kejahatan bersatu untuk tujuan bersama. Yu Zhenyi menatap tajam ke suatu titik di ibu kota sambil berkata dengan suara pelan, "Lu Fang, pergilah dan urus orang asing itu. Soal apakah kalian bekerja sama untuk membunuhnya atau membunuhnya sendiri, aku tidak peduli, tetapi kegagalan bukanlah pilihan. Bawalah kepala orang itu kepadaku dalam waktu 3 hari, dan seperti biasa, siapapun yang membunuhnya akan mendapatkan semua hartanya." Lu Fang mengusap bagian belakang kepalanya sendiri sambil menghela napas pelan, sementara tawa riang terdengar di kejauhan. Alih-alih kembali ke kediamannya, Chen Pingan berkeliaran di ibu kota pada malam hari seperti roh yang tersesat, dan saat ia melakukannya, ia menyelinap ke perpustakaan kitab suci sebuah klan terpelajar dan mulai membaca buku-buku di sana. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia berangkat sebelum fajar, lalu pergi menguping pelajaran yang disampaikan di Akademi Kekaisaran Ibu Kota. Baru pada siang hari dia kembali ke Gang Cendekiawan Juara, dan dia sengaja menghindari kediaman tempat lelaki tua bermarga Ding dan Zhou Si tinggal. Terdapat beberapa toko buku kecil di Champion Scholar Alley, dan selain menjual buku, tersedia juga beberapa set sederhana berisi 4 harta karun ruang belajar yang dapat dibeli. Untungnya, harganya tidak terlalu mahal. Lagi pula, pelanggan toko buku ini sebagian besar adalah cendekiawan miskin yang datang ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran, dan Chen Pingan membeli beberapa jurnal perjalanan dari salah satu toko buku tersebut. Dia tidak akan membaca jurnal perjalanan itu dalam waktu dekat. Sebaliknya, dia membelinya untuk menambah koleksi di Gunung Tertindas. Saat Chen Pingan kembali ke gang tempat ia tinggal, anak kecil itu kebetulan juga baru pulang dari lesnya. Mereka berdua berjalan berdampingan di gang itu, dan anak itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepada Chen Pingan, tetapi tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk melakukannya. Chen Pingan berpura-pura tidak menyadari dilema anak laki-laki itu. Sekembalinya ke rumah, ia makan malam bersama keluarga anak laki-laki itu. Sesuai perjanjian sewa, keluarga tersebut harus menyediakan makanan untuk Chen Pingan dengan biaya tambahan 30 koin tembaga per hari. Wanita tua itu telah berjanji kepadanya bahwa setiap makanannya akan selalu ada ikan atau daging, tetapi Chen Pingan sering absen, entah pergi terlalu pagi untuk sarapan dan kembali terlalu larut untuk makan malam, atau menghilang selama beberapa hari sekaligus, dan wanita tua itu sangat senang melihat hal ini. Untuk makan malam itu, tidak ada daging di atas meja, dan wanita tua itu tersenyum dan meminta maaf, memberitahu Chen Pingan bahwa jika dia memberitahunya lebih awal bahwa dia akan bergabung dengan mereka untuk makan malam, maka dia akan menyiapkan lebih banyak bahan. Chen Pingan tidak merasa terganggu, dan mengatakan kepadanya bahwa dia puas selama ada cukup makanan untuk mengisi perutnya. Wanita tua itu bertanya kepadanya apa rencananya untuk esok hari, dan setelah mendengar bahwa dia akan pergi keluar lagi, dia menghela napas sedih, mengeluh tentang betapa sibuknya dia dan semua makanan yang dia lewatkan. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa menantunya cukup pandai memasak, dan bahwa dia tidak berani menjanjikan santapan mewah, tetapi makanan yang mengenyangkan pasti dijamin. Wanita itu menenggelamkan wajahnya ke dalam mangkuk, hanya makan nasi tanpa berani menyentuh piring-piring di atas meja, dan dia sedikit mendongak dengan senyum malu-malu di wajahnya. Tentu saja, bukan setiap hari dia menerima pujian dari ibu mertuanya. Setelah makan malam, Chen Pingan membawa sebuah bangku kecil ke sudut jalan tempat kakek anak laki-laki itu sering bermain go. Itu adalah jalan beraspal, yang agak jarang ditemukan di daerah tersebut. Duduk di bangkunya, Chen Pingan memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi, dan banyak tetangga yang mengobrol satu sama lain untuk mengisi waktu. Kadang-kadang, seorang tuan muda kaya akan lewat dengan menunggang kuda, atau seorang pekerja rumah bordil terkenal akan berjalan anggun melewati daerah tersebut, dan setiap kali ini terjadi, mereka akan langsung menjadi pusat perhatian. Chen Pingan sedang duduk tidak jauh dari papan go, yang dikelilingi oleh banyak orang, dan anak laki-laki itu tiba-tiba mendekatinya dengan bangkunya sendiri sebelum duduk di sampingnya. Chen Pingan telah meninggalkan Ki Abadi di kamarnya karena akan terlalu menarik perhatian jika ia berjalan-jalan dengan pedang di punggungnya. Ia membawa labu pemeliharaan pedang bersamanya,
tetapi ia meninggalkan 15 yang lebih patuh di halaman untuk berjaga-jaga jika Ki Abadi dicuri. Saat ini, ada banyak keresahan yang terjadi di ibu kota, dan kemungkinan besar situasinya akan segera memuncak. Chen Pingan dapat merasakan bahwa anak laki-laki itu sedang memikirkan sesuatu, dan dia tersenyum sambil bertanya, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Bocah itu telah mempelajari beberapa tata krama dari sekolah, dan dia menundukkan kepalanya sebagai tanda permintaan maaf sambil berkata, maafkan saya, Tuan Muda Chen. Untuk apa? Tanya Chen Pingan. Bocah itu duduk di bangkunya dengan tinju terkepal erat bertumpu pada lututnya, tak berani menatap Chen Pingan sambil menjawab, ibuku sering menggeledah barang-barangmu saat kau pergi. Chen Pingan agak terkejut mendengar ini. Dia mengira bahwa wanita tua yang kejam itulah yang selalu menggeledah barang-barangnya, dan dia tidak menyangka pelakunya adalah ibu dari anak laki-laki itu, yang tampak jauh lebih rendah hati dan pemalu. Bocah itu menundukkan kepalanya lebih dalam lagi sambil melanjutkan, selama salah satu kehadiranmu yang cukup lama, ibuku mengambil buku-buku yang ada di mejamu, dan aku tidak bisa menahan diri, jadi aku membacanya. Aku tahu apa yang kulakukan itu tidak benar. Chen Pingan hendak mengatakan kepada anak laki-laki itu bahwa tidak apa-apa, tetapi dia dengan cepat berubah pikiran dan malah menjawab, kau benar jika berpikir bahwa apa yang kau lakukan itu salah. Saat mengunjungi pasar malam kuil dalam salah satu perjalanannya di ibu kota, Chen Pingan melihat seorang wanita dan putranya, keduanya mengenakan pakaian bagus, dan mereka diikuti oleh sekelompok pelayan yang waspada. Bocah itu berusia sekitar 5 atau 6 tahun, dan dia melihat seorang wanita muda yang cantik di sebuah kios, jadi dia bergegas menghampiri dan menarik lengan baju wanita itu. Bocah itu tidak menyimpan dendam terhadap wanita muda itu, dan dia hanya ingin menarik perhatiannya. Awalnya, wanita muda itu tidak memperhatikannya, tetapi karena dibesarkan dalam lingkungan yang berkecukupan dan terbiasa dimanjakan, bocah itu sangat kesal karena diabaikan, sehingga ia mulai menarik lengan baju wanita muda itu dengan semakin kuat. Wanita muda itu mulai merasa sedikit kesal, tetapi alih-alih marah pada anak itu, dia menoleh ke ibu anak laki-laki itu, yang memanggil anaknya untuk kembali ke sisinya dan berhenti mengganggu wanita muda itu. Jika cerita berakhir di situ, maka rangkaian peristiwa tersebut akan cepat terlupakan dari benak Chen Pingan. Namun, pada saat itu, ibu anak laki-laki itu mengatakan sesuatu yang menurut Chen Pingan tidak benar, tetapi dia tidak dapat menjelaskan secara pasti mengapa dia merasa demikian. Untuk mendisiplinkan putranya, wanita itu berkata, jangan nakal. Kamu membuat kakak perempuanmu di sana marah. Sekilas, tampaknya tidak ada masalah. Wanita itu tegas, namun tetap baik hati kepada putranya, dan dia jelas tidak menunjukkan permusuhan apapun terhadap wanita muda itu. Baru sekarang, saat Chen Pingan mengobrol dengan bocah kecil itu, dia akhirnya mengerti apa yang salah dengan interaksi tersebut. Kejadian itu mirip dengan tragedi yang menimpa Song Yusao dari negara penyiksa air, tetapi juga agak berbeda. Cara wanita itu mendidik anaknya salah. Bukankah anak laki-laki itu bersalah jika wanita muda di kios itu tidak marah? Dibandingkan dengan tragedi yang menimpa Song Yusao, ini tampak seperti peristiwa yang sama sekali tidak penting dan bisa diabaikan begitu saja. Bahkan, jika seseorang menindaklanjuti masalah ini dan bersikeras mengambil tindakan yang benar secara objektif, mereka pasti akan dituduh mencoba membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Mungkin wanita itu akan merasa tersinggung dan bersikap defensif terhadap tindakan putranya, dan bahkan wanita muda di dekat kios itu mungkin tidak akan berterima kasih atas intervensi tersebut. Chen Pingan mengeluarkan gulungan bambunya, dan pandangannya perlahan menyusuri seluruh permukaannya, di mana banyak torehan telah terukir di sisi-sisinya. Chen Pingan mengangkat gulungan bambu yang mirip penggaris itu di antara jari telunjuk kanan dan kirinya, lalu menoleh ke arah bocah yang gugup itu sambil tersenyum dan berkata, ibumu jelas salah melakukan ini, dan kamu juga agak bersalah karena menuruti apa yang dia lakukan, tetapi kamu harus mengerti bahwa ada batasan dalam hal benar dan salah. Kecuali kita berbicara tentang hal-hal yang menyangkut prinsip-prinsip utama, hampir segala sesuatu mengandung unsur emosi manusia. Misalnya, ibumu melakukan ini hanya karena ia ingin kamu membaca lebih banyak buku agar kamu bisa menjadi seorang cendekiawan dan mungkin bahkan berprestasi dalam ujian kekaisaran di masa depan. Ibumu adalah seseorang yang telah mengalami banyak kesulitan, dan dia tentu tidak melakukan ini untuk keuntungannya sendiri. Sebaliknya,
Yang dia inginkan hanyalah masa depan yang lebih baik untukmu. Jika kamu memahami mengapa ibumu melakukan apa yang dia lakukan, maka kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Setelah kamu menyadari kesalahannya dan semua yang telah dia lakukan untukmu, maka apa yang akan kamu lakukan selanjutnya terserah padamu. Kamu sudah membaca beberapa buku, dan kamu sudah melihat prinsip-prinsip dalam buku-buku itu, jadi kamu sudah mempelajari etiket. Jika kamu bisa kembali ke masa lalu dan melakukan semuanya dari awal, apa yang akan kamu lakukan? Anak laki-laki itu mendengarkan dengan sangat sungguh-sungguh, dan prinsip-prinsip yang diungkapkan oleh Chen Ping'an tidak terlalu rumit. Selain itu, dia adalah anak yang cukup cerdas, sehingga dia mampu memahami Chen Ping'an, dan setelah beberapa pertimbangan yang cermat, dia menjawab, seharusnya saya mengembalikan buku-buku yang ibu saya bawa kembali ke kamar Anda, lalu secara terbuka meminta untuk meminjam buku-buku Anda untuk dibaca. Apakah itu hal yang benar untuk dilakukan? Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Yang bisa kukatakan hanyalah ini sudah cukup bagiku, tetapi jika orang lain berada di posisiku, maka kau mungkin perlu memikirkannya lebih lanjut. Bocah itu sangat gembira mendengar ini, dan dia bertanya, apakah itu berarti Tuan Muda Chen memaafkan ibuku? Chen Ping'an menepuk kepala kecil bocah itu sambil menjawab, beberapa kesalahan bisa diperbaiki, dan itulah yang telah kamu lakukan. Bocah itu mengangguk dengan antusias sebagai jawaban. Guru kami mengatakan bahwa kemampuan untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki kesalahan adalah suatu kebajikan yang agung. Bahkan dalam pertarungan hidup dan mati, Chen Ping'an adalah pria yang pendiam, namun ia telah banyak bicara kepada seorang anak, dan bahkan ia sendiri merasa sedikit terkejut dengan betapa banyaknya ia berbicara. Namun, setelah meluapkan semua unek-uneknya, ia kini berada dalam keadaan mental yang jauh lebih tenang, dan ia merasa seolah-olah dapat melanjutkan meditasi berjalan dan berdirinya tanpa masalah. Chen Ping'an menyimpan kembali gulungan bambu itu ke dalam lengan bajunya, lalu melanjutkan, kita harus makan setiap hari agar bisa bertahan hidup. Jika kita cukup beruntung sehingga tidak perlu khawatir tentang makanan dan tempat tinggal, kita punya waktu untuk membaca buku dan mempelajari prinsip-prinsip kehidupan, tetapi bukan karena kita ingin menjadi tokoh bijak. Sebaliknya, itu hanya untuk membuat hidup kita sedikit lebih baik. Tentu saja, membaca dan belajar mungkin tidak selalu mengubah hidup kita menjadi lebih baik, tetapi setidaknya, prinsip-prinsip yang diwariskan oleh para bijak dan tokoh-tokoh berbudi luhur selama bertahun-tahun memberitahu kita cara terbaik untuk menghindari kesalahan dan bagaimana menjalani hidup kita dengan sebaik-baiknya agar tetap memiliki ketenangan pikiran. Ekspresi bingung muncul di wajah bocah itu, dan dia berkata, saya khawatir Anda telah membuat saya kehilangan jejak, Tuan Muda Chen. Chen Ping'an tersenyum sambil menjawab, sejujurnya, ada banyak hal yang bahkan aku sendiri belum mengerti. Ini seperti membangun rumah. Saat ini, aku baru memasang beberapa pilar, dan rumahnya masih jauh dari selesai, jadi tidak perlu menganggap serius apa yang kukatakan, dan tidak masalah apakah kamu mengerti atau tidak. Jika di kemudian hari kamu memiliki pertanyaan yang tidak dapat kamu temukan jawabannya, kamu dapat menanyakannya kepada guru di sekolah. Bocah itu tersenyum sambil berdiri, lalu mengambil bangku kecilnya dan membungkuk ke arah Chen Ping'an. Kemudian dia memberitahu Chen Ping'an bahwa dia harus pulang untuk menyalin beberapa buku. Menurutnya, gurunya sangat ketat, dan kemalasan sekecil apapun pasti akan berujung pada hukuman fisik. Chen Ping'an tersenyum sambil melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Setelah anak laki-laki itu pergi, Chen Ping'an tetap duduk dan tiba-tiba berkata, jatuhkan batunya. Keheningan sesaat pun terjadi, kemudian terdengar suara batu yang jatuh ke tanah, dan sepertinya batu itu cukup besar. Seorang gadis kecil kurus kering kemudian membersihkan debu dari tangannya sebelum dengan santai berjalan ke sisi Chen Ping'an, dan dia berjongkok sambil bertanya, bisakah kau meminjamkanku bangkumu? Chen Ping'an mengabaikannya saat ia melepaskan labu penambah kekuatan pedang dari pinggangnya dan mulai meminum isinya. Kau jelas sangat kaya, bisakah kau memberiku sebagian uangmu? Bukankah tadi kau bilang kita perlu makan setiap hari agar bisa bertahan hidup? Tanpa uang untuk membeli makanan, aku bisa mati kelaparan kapan saja, kata gadis kecil itu. Chen Ping'an bahkan tidak menatapnya saat bertanya, bagaimana kau menemukanku? Gadis kecil itu mengabaikan pertanyaannya sambil memasang ekspresi menyedihkan dan melanjutkan, aku tahu kau punya banyak uang.
Kau bisa dengan mudah memberiku beberapa tael perak, dan itu tidak masalah bagimu, tetapi dengan uang itu aku bisa membeli banyak panekuk dan bakpao. Setiap tahun di ibu kota, banyak pengemis tua yang membeku sampai mati, dan jika aku ingin bertahan hidup melewati musim dingin, aku harus mengupas pakaian dari tubuh mereka setelah mereka mati. Dari situlah pakaian yang kupakai sekarang berasal. Jika aku punya uang, aku pasti bisa bertahan hidup melewati musim dingin. Chen Ping'an terus memalingkan muka darinya sambil bertanya, di mana pakaian yang kau kenakan terakhir kali? Pakaian itu diberikan kepadamu oleh gadis kecil yang kau coba bunuh, kan? Mengapa kau tidak mengenakannya hari ini? Apakah kau sengaja mengenakan pakaian yang lebih compang camping hanya untuk datang menemuiku? Gadis kecil itu memasang wajah polos, seolah sama sekali tidak mengerti maksud Chen Ping'an saat menjawab, pakaian compang camping ini lebih baik dipakai saat musim panas karena membuatku tetap sejuk. Biasanya aku hanya menyimpan pakaian yang dia berikan untuk musim dingin karena itu satu-satunya pakaian hangat yang kumiliki. Tiba-tiba, Chen Ping'an berdiri, lalu melihat ke kiri dan ke kanan jalan sambil berkata kepada gadis kecil itu, pergi dan berdiri di dekat tembok, dan apapun yang terjadi selanjutnya, jangan bersuara. Gadis kecil itu sangat cerdik, dan dia diam-diam mengamati Chen Ping'an sepanjang waktu. Mengikuti arahan Chen Ping'an, dia juga melirik ke atas dan ke bawah jalan, lalu bergumam sesuatu di bawah napasnya sambil berdiri, namun tepat saat dia hendak bergegas ke tembok untuk menghindari masalah yang akan datang, Chen Ping'an memberi instruksi, bawa bangku itu bersamamu. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Tanyanya dengan nada kesal. Apakah kau ayahku? Aku akan memberimu 10 koin tembaga, jawab Chen Ping'an singkat. Senyum cerah langsung muncul di wajah gadis kecil itu, dan dia mengambil bangku kecil itu sebelum bergegas pergi sambil berkata, baiklah, terserah ayah.